warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, saya Kezia Laudita Javia dengan NIM 240201108 dan rekan saya. Dengan saya Silo Nobel Niko Boga Utagalung dengan NIM 240201118. Saat ini kami berstatus sebagai mahasiswa semester 2 di program studi agribisnis. Di sini kami akan menjelaskan sedikit mata kuliah dasar-dasar ilmu tanah. Hara tanah dan tanaman. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman dipengaruhi oleh iklim tanah dan tanaman. Iklim meliputi suhu, penyinaran matahari, dan pH. Tanah meliputi sifat fisik, sifat biologi, dan sifat kimia. Dan tanaman ada jenis, sistem, dan penanaman. Tingkat ketersediaan unsur hara dalam tanah. 1. Defisiensi. Unsur hara sangat kurang menghambat pertumbuhan dan produksi. Yang kedua ada miskin. Cukup untuk pertumbuhan tetapi kurang untuk produksi. Yang ketiga, cukup. Unsur hara tersedia dalam jumlah optimal dan pertumbuhan dan produksi normal. Kaya dan mewah. Unsur hara berlebihan menyebabkan ketidakseimbangan dan menurunkan produksi. Dan yang kelima, keracunan. Unsur hara sangat berlebih hingga bersifat racun dan bisa menyebabkan kematian tanaman. Selanjutnya ada mekanisme aliran massa. Unsur hara bergerak bersama air menuju akar. Contoh, unsur yang tersedia melalui mekanisme ini. Nitrogen berjumlah 98,8%, kalsium berjumlah 71,4%, belerang berjumlah 95,0%, dan molybdenum atau Mo berjumlah 95,2%. Adapun difusi merupakan konsentrasi unsur hara pada permukaan akar tanaman lebih rendah dibandingkan dengan konsentrasi hara dalam larutan tanah. Kondisi ini terjadi karena sebagian besar unsur hara tersebut lebih diserap oleh akar tanaman. Dikarenakan tingginya konsentrasi unsur hara pada ketiga posisi tersebut menyebabkan terjadinya peristiwa difusi yang unsurnya merupakan konsentrasi tinggi ke posisi permukaan akar tanaman, di mana peristiwa penggerakan unsur hara yang terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi unsur hara tersebut. Unsur hara memiliki beberapa persentase yang dimana fosfor memiliki 90,9% dan kalium memiliki 77,7%. Selanjutnya ada interferensi akar, yang dimana kedua mekanisme tersebut memiliki penjelasan penggerakan unsur hara menuju ke akar tanaman. Sedangkan mekanisme kegiatan ini memiliki penjelasan gerakan akar tanaman yang memperpendek jarak dengan keberadaan unsur hara, yang dimana peristiwa ini terjadi karena ada tanaman tumbuh dan memanjang sehingga memperluas kejangkauan akar tersebut, yaitu perpanjangan akar tersebut menjadikan permukaan akar lebih mendekati posisi di mana unsur hara berada, baik unsur hara yang berada di dalam larutan tanah maupun permukaan koloid dan permukaan koloid organik, di mana mekanisme ketersediaan unsur hara tersebut dikenal sebagai mekanisme interferensi akar. Unsur hara memiliki ketersediaan sebagai akar melalui mekanisme ini adalah kalium senilai 28,6%. Evaluasi kesuburan tanah. Evaluasi kesuburan tanah merupakan cara dan tempat pelaksana evaluasi. Maka evaluasi kesuburan tanah dibedakan atas, yaitu citra visual, di mana gejala defensi hara pada tanaman, uji tanah, analis tanaman, percobaan pot di rumah kaca, dan percobaan di lapangan. Diagnosa gejala defisiensi. Kapan tanaman menunjukkan gejala defisiensi? Jika salah satu atau beberapa unsur hara tidak berada dalam jalan yang cukup, atau salah satu unsur hara berlebihan, sedangkan unsur lainnya sangat kurang. Gejala kekurangan unsur hara akan terlihat pertama kali pada daun, misalnya perubahan warna, kematian jaringan, bentuk yang tidak normal. Gejala kekurangan hara mulai awal pertumbuhan hingga produksi tergantung peranan setiap unsur hara. Prinsipnya, tanaman akan menunjukkan respon atau gejala defisiensi jika unsur hara dalam tanah tidak cukup atau kurang dari yang dibutuhkan. Permasalahan dalam mendiagnosa gejala defisiensi hara. Yang pertama, gejala yang dapat ditimbulkan oleh kekurangan unsur yang berbeda karena fungsinya yang sama di dalam tanaman. Kedua, gejala baru dapat diketahui setelah tanaman benar-benar menderita. Gejala defisiensi tidak muncul, tetapi produksi tanaman rendah. Artinya, kadar hara di atas tingkat defisiensi, tetapi di bawah kebutuhan tanaman untuk dapat
produksi tinggi. Contoh tanaman yang mengalami defisiensi N sebagai berikut. Baik, gejala defisiensi nitrogen pada tanaman antara lain daun menguning atau klorosis, pertumbuhan terhambat, daun lebih kecil dan sedikit, warna hijau pucat, masa panen terlambat, dan batang dan tangkal daun merah atau ungu atau pada beberapa tanaman. Mengapa nitrogen penting? Nitrogen adalah makronutrium esensial bagi tanaman dan memiliki peran krusial dalam berbagai proses fisiologis. Yang pertama ada pembentukan protein, yang kedua ada sintesis klorofil, yang ketiga ada pertumbuhan vegetatif, dan yang terakhir ada pembelahan sel dan pertumbuhan DNA. Berikutnya ada fosfor, peran unsur P. Penyusun ADP atau ATP memperkuat batang dan merangsang perkembangan akar serta memperbaiki mutu buah. Kekurangan P sulit dikenali menyebabkan tanaman tumbuh kerdil, pelepah memendek, dan batang meruncing. Indikasi kekurangan P, daun alang-alang berwarna ungu, LCC sulit tumbuh dengan bintil akar yang sedikit. Penyebab defisiensi P, P tanah rendah, kurang dari 15 ppm, topsoil tererosi, kurangnya pupuk P dan kemasan tanah tinggi. Upaya, aplikasi P di pinggir piringan atau gawangan, kurang erosi, tingkatan status P tanah dan perbaiki kemasan tanah. Berikut ada siklus P fosfor. Adapun kalium. Kalium adalah unsur hara makroprimer yang juga dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah besar seperti nitrogen dan fosfor. Manfaat kalium bagi tanaman: membantu proses pembentukan karbohidrat dan protein, memperkuat bagian tanaman seperti daun, bunga, dan buah agar tidak mudah rontok, membantu proses pengangkutan hasil asimilasi atau fotosintesis. Yang keempat ada membesarkan buah atau umbi pada tanaman. Selanjutnya ada sulfur. Sulfur atau belerang adalah unsur hara makrosekunder yang juga dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah besar. Manfaatnya, menghasilkan protein, asam amino, vitamin, minyak, serta enzim pada tanaman, atau menyehatkan daun tanaman. Menghemat penggunaan nitrogen atau urea, membantu pembentukan klorofil atau menghijaukan daun, dan meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan jamur. Setelah itu, adapun magnesium. Magnesium adalah unsur hara makrosekunder yang berperan sebagai aktivator enzim pada tanaman. Manfaatnya, membantu transportasi P atau fosfat pada tanaman dan membantu pembentukan klorofil atau menghijaukan daun. Adapun kalsium. Kalsium adalah unsur hara makrosekunder yang berperan dalam pembentukan lapisan dinding sel tanaman. Manfaat kalsium bagi tanaman: mengeraskan bagian kayu tanaman, mempertebal lapisan dinding sel buah, merangsang pemadatan biji buah. Adapun tanda panah hijau menunjukkan vegetatif atau pertumbuhan, dan ada tanda merah yang menunjukkan generatif atau pembuahan. Baik, uji tanah. Uji tanah adalah pengukuran sifat kimia dan fisika yang diperlukan terhadap tanah dan dapat diberikan informasi kepada kebutuhan hal tertentu, yaitu di mana tahapan analisis tanah, pengambilan sampel tanah, persiapan contoh, ekstraksi dan pemisahan, pengukuran dan perhitungan.